Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasri. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Malarman. Kemudian di sini saya akan melakukan video di mana yaitu melakukan layanan bimbingan klasikal yang berjudul dengan kejenuhan belajar. Nah, mengapa saya mengambil tentang kejenuhan belajar? Karena hampir seluruh siswa yang ada di Indonesia itu mengalami kejenuhan belajar diakibatkan karena belajar online, sehingga bosan, depresi, stres, alami kejenuhan belajar. Ini langsung saja, yaitu memang pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Nah, kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga proses pendidikan tidak terhenti meskipun dalam suasana pandemi. Aturan tersebut juga memberikan keleluasan bagi sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, seperti sekolah dapat menerapkan kurikulum adaptif selama pandemi. Tidak adanya target kurikulum serta penyesuaian penggunaan dana bantuan operasi sekolah untuk mendukung pelaksanaan aktivitas belajar mengajar. Nah, Kemendikbud juga bekerja sama dengan layanan operator telekomunikasi meluncurkan bantuan belajar kuota gratis bagi guru dan siswa yang dapat digunakan untuk pembelajaran online. Nah, sejak pandemi menerjang sudah lebih dari 8 bulan, sistem belajar dari rumah dilaksanakan. Nah, disadari atau tidak, lamanya durasi waktu yang digunakan untuk sekolah daring berakibatkan pada psikologi peserta didik. Nah, salah satunya dampak psikologi yang dialami siswa adalah munculnya linear burnout atau kejenuhan belajar. Faktanya, di berbagai kanal media sosial, ekspresi kebosanan yang keresahan siswa terkait sekolah daring banyak keterbaran. Nah, hal tersebut juga dikuatkan oleh survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa sebanyak 58% anak-anak merasa belajar dari rumah itu tidak menyenangkan. Kemudian, menurut para ahli, kejenuhan belajar merupakan kondisi emosional yang dialami peserta didik ketika merasa lelah dan jenuh secara mental ataupun fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan atau beban belajar yang meningkat. Nah, timbulnya kelelahan ini karena perasaan bersalah, tidak berdaya, tidak ada harapan, kesedihan yang mendalam secara terus-menerus, menghasilkan perasaan tidak nyaman yang pada gilirannya meningkatkan rasa kesal, kelelahan fisik, kelelahan mental, dan emosional. Nah, pada kasus-kasus tertentu kejenuhan belajar dapat menyebabkan stres berat dan berpotensi memicu depresi dan usaha bunuh diri. Kemudian, ini kasus-kasus yang terjadi kejenuhan belajar. Nah, kasus-kasus yang terjadi di kejenuhan belajar itu ada banyak. Salah satunya yaitu kasus bunuh diri. Hampir seluruh siswa di Indonesia itu bunuh diri dikarenakan kejenuhan belajar diakibatkan karena belajar online. Kemudian, salah satunya juga adalah stres, hilangnya kendali, bunuh diri, dan depresi. Nah, stres itu adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Nah, stres juga membuatkan tubuh untuk memproduksi hormon dan adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Nah, stres juga merupakan bagian dari kehidupan manusia. Nah, stres ini bisa jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, depresi adalah gangguan suasana hati mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalami dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasakan sedih atau murung. Nah, seseorang yang dinyatakan menghasilkan depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih dan putus harapan atau tidak berharga. Kemudian hilangnya kendali. Nah, hilangnya kendali ini yaitu salah satu hilangnya kesadaran. Di mana hilangnya kesadaran ini karena sudah tidak ada minat yang harus dilalui. Seperti sudah bosan, kemudian sudah stres, kemudian sudah depresi yang berakibatkan merencanakan bunuh diri. Nah, inilah bunuh diri. Bunuh diri itu yaitu salah satu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan dirinya sendiri untuk menghilangkan nyawanya sendiri, yaitu bisa melakukan gantung diri ataupun meminum racun seperti itu. Kemudian penyebab
kejenuhan belajar. Penyebab kejenuhan belajar yaitu tidak fokus pada tujuan. Oke, saya ulangi. Penyebab kejenuhan belajar itu adalah tidak fokus pada tujuan. Nah, belajar itu harus punya tujuan. Nah, misalnya nih, kamu belajar dengan gigih itu membuat naik kelas. Nah, atau lebih terperinci lagi nih. Contohnya, kamu mau nilai ulangan matematika itu dapat nilai 95. Nah, tujuan yang kayak gitu tuh bagus banget. Sayangnya, bagi beberapa orang merasa belajar yang hanya belajar aja, nggak ada tujuan apa-apa, lama-kelamaan bakal bosan karena mengulang rutinitas yang sama. Nah, itu penyebab salah satunya kejenuhan belajar. Kemudian lingkungan yang tidak memberikan dukungan. Nah, salah satu faktor suksesnya belajar bagi seseorang ialah dukungan dari orang di sekitarnya. Nah, beruntunglah bagi teman-teman, sahabat, kerabat, atau orang tua atau siapapun itu yang selalu memberikan kita semangat dalam memberikan dukungan untuk kamu dalam kegiatan belajar. Nah, kemudian strategis yang belajar asal-asalan. Nah, perlu kita ketahui bahwa belajar itu ibaratkan persiapan menghadapi perang, dalam artian ujian ya. Nah, perang mengontrol diri untuk percaya bahwa pada kemampuan kamu. Nah, oleh karenanya strategis dalam belajar itu perlu ya teman-teman. Kalau asal belajar dan memaksakan harus paham dalam satu kali latihan, kasihan otak kamu dan pikiran kamu terganggu gitu. Kemudian tidak punya waktu istirahat. Nah, menjelang ujian pasti frekuensi belajar kamu makin lebih intensif. Nah, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya sudah digenjot demi mencapai tujuan akhir yang pastinya bisa membuat kamu puas dan bangga. Saking semangatnya nih, kamu belajar terus-menerus sampai lupa waktu istirahat. Nah, ketika kamu tidak punya waktu istirahat, coba luangkan waktu sedikit mungkin untuk merefleksikan diri, yaitu entah itu tidur ataupun nonton YouTube ataupun yang bisa membuat kamu refreshing diri. Kemudian ingin hasil yang instan. Nah, sudah belajar dengan rutin, gigi dan tak kenal putus asa, tapi hasilnya nggak memuaskan. Nah, lama-lama bosan dan nggak percaya diri dengan kemampuan kamu. Nah, ini namanya belajar tuh nggak cuma ngerjain 10 soal latihan terus langsung paham. Ada proses yang kamu harus lalui biar paham. Jadi sudah dipastikan kalau belajar itu nggak instan emangnya. Kan gini teman-teman, jadi ingin hasil yang instan, maksudnya itu kita ingin melakukan sesuatu, mencapai sesuatu langsung dapat gitu, tidak mau pokoknya langsung instan. Kita sesuatu hal itu butuh proses bertahap-tahap kalau ingin menghasilkan yang instan gitu. Tidak langsung hasil instan langsung dapat gitu, perlu ada proses, nggak langsung instan gitu. Nah, dampak dari kejenuhan belajar. Perbaiki dulu. Oke. Dampak dari kejenuhan belajar. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa pelajaran daring dalam pandemi telah menempatkan peserta didik pada titik jenuh. Nah, fenomena tersebut terlihat dari menurunnya motivasi dan minat siswa dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas akademisnya. Meskipun guru sudah berusaha nih merancang pembelajaran sedemikian sederhana dan mengupayakan dengan berbagai media agar lebih interaktif, namun semangat belajar siswa tidak kunjung meningkat. Bentuk restriksi lain dari kejenuhan belajar juga mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan efektif sebagaimana diharapkan. Dampak lain juga dari rasa jenuh pembelajaran daring terlihat dari banyaknya peserta didik terlibat dalam hal yang tidak bermanfaat. Mereka melampiaskan kejenuhan dengan bermain game online, media sosial, atau mengakses konten-konten yang sangat tidak mendidik dan mencerdaskan gitu. Kemudian tentu bukan harapan kita atau jika kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi bagian dari kebiasaan baru dari kehidupan mereka yang akan bermuarah pada persoalan moralitas dan krisis karakter. Seperti itu.
Kemudian dampak lain dari rasa jenuh pembelajaran daring terlihat dari kebanyaknya peserta didik terlibat. Ya, seperti tadi ya, saya sudah jelaskan ya. Kemudian mengatasi kejenuhan belajar. Cara mengatasi kejenuhan belajar itu pertama membuat agenda. Nah, sebelumnya itu dalam keadaan serba terbatas ini memang jenuh belajar menjadi hal yang wajar terjadi bagi pelajar. Beberapa penyebabnya antara lain yaitu rutinitas yang ajeng dan terkesan monoton gitu. Lingkungan tinggal yang memiliki ruang gerak terbatas, kejenuhan yang dialami oleh anggota keluarga, partner ngobrol yang terbatas secara fisik, tugas yang menumpuk terlalu sering menatap layar komputer atau handphone, ditambah pula dengan beberapa remaja mengalami permasalahan hati. Nah, akibatnya kondisi mental menjadi tidak baik-baik saja. Misalnya nih, kecemasan yang berlebihan, overthinking, malas, murung, tugas tidak terselesaikan, sensitif, dan lain sebagainya. Nah, bagi sebagian orang, kondisi mental yang tidak baik dapat berakibatkan pula pada kondisi fisik. Nah, misalnya nih, kehilangan nafsu makan sehingga kurang asupan bagi tubuh dan timbul rasa sakit. Nah, ini agar tidak menimbulkan depresi, stres, atau masalah psikologis lainnya, kondisi jenuh berkepanjangan tersebut harus disegerakan diatasi. Atau mungkin harus dicegah sebelum terjadi hal-hal yang dapat dilakukan. Antara lain, yaitu ini yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu membuat agenda. Seringkali kita melupakan pentingnya langkah satu ini, padahal manfaatnya sangat baik bagi kita. Nah, baik bagi kita. Terorganisasikan aktivitas kita, buatlah agenda atas kegiatan mulai dari bangun pagi hingga istirahat malam. Susun agenda mulai dari yang pokok jadi yang jadwal pembelajaran dan deadline tugas, kemudian selipin dengan aktivitas pendamping. Usahakan aktivitas pendamping setiap harinya adalah bervariasi. Nah, jika membuat agenda, kemudian selipkan sebuah waktu-waktu luang seperti aktivitas. Jangan aktivitas pada hari ini kita nonton YouTube, besoknya juga seperti itu. Usahakan bervariasi, teman-teman. Kemudian nutrisi tubuh yang cukup. Nah, pastikan tubuh kita menerima nutrisi yang cukup. Sangat sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas, terutama aktivitas pembelajaran. Konsumsi makanan sehat yang membangun kebugaran tubuh kita secara teratur. Kemudian olahraga. Luangkan waktu untuk olahraga. Tidak harus olahraga berat, cukup olahraga ringan yang dapat dilakukan di lingkungan. Hal ini membantu menjaga kesehatan secara fisik dan meningkatkan bangun secara mental. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, tubuh manusia tidak dapat diforsir untuk melakukan aktivitas berat secara berlebihan. Belajar secara daring secara tidak langsung memaksa kita untuk memaksa layar komputer atau handphone dan terus-menerus. Selain itu, otak kita juga terus bekerja untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas deadline. Untuk itu, waktu istirahat yang cukup sangat diperlukan agar tubuh kita segar kembali. Misalnya, kita dapat berhenti beberapa menit untuk menatap layar dengan sebagai aktivitas lain pada malam hari. Hindari begadang dan segeralah beristirahat. Begadang hingga larut malam biasanya menimbulkan overthinking terhadap hal-hal yang tidak semestinya terlihat berat untuk dihadapi, sehingga otak kita kembali bekerja keras. Kemudian selanjutnya itu main time. Nah, cari mood atau suasana yang membangun terbentuknya suasana hati yang baik. Kita dapat melakukan hobi, menonton film atau serial drama, kemudian membaca buku-buku dengan topik yang disukai, kemudian memasak, bermain game, kemudian merawat diri, mendengarkan musik, menata ruang belajar, dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan masing-masing individu. Gitu. Kemudian menemukan partner ngobrol. Nah, temukan partner ngobrol yang mendukung suasana hati bahagia meskipun dilakukan secara virtual. Nah, misalnya mengobrol topik nih, atau ringan dengan suasana santai dan penuh canda. Sharing tentang permasalahan yang dialami dengan partner yang mampu mendengarkan atau membangun. Hindari obrolan dengan topik yang toksis supaya jiwa kita tetap menyerap energi yang negatif hingga menimbulkan kelelahan. Mengontrol tidak hanya melalui pesan singkat, tetapi lakukan video call misalnya supaya sama menjadi lebih terbangun, dapat melihat ekspresi dan mendengarkan nada bicara lawan tutur. Kemudian berdoa. Ucapkan terima kasih, rasa syukur pada Sang Pencipta atas nikmat yang boleh kita terima meskipun kita menemui hal-hal berat dan perjalanan masa pandemi.
kita tetap dikuatkan hingga saat ini. Teruslah percaya bahwa kekhawatiran yang dialami akan terus mendapatkan pertolongannya. Kemudian yang terakhir, ini adalah mengucapkan terima kasih pada diri sendiri. Diri kita telah melakukan hal-hal berat dan telah melalui meski dengan segala pedihnya perjuangan. Jangan lupa ucapkan terima kasih pada diri kita. Berikan reward ya setimpal atas kuatnya fisik dan pikiran hati. Dengan mengucapkan terima kasih pada diri sendiri, kita akan menjadi ikhlas terhadap perjalanan yang mengecewakan dan menjadi lebih teguh untuk menyambut masa mendatang dan menyelesaikan tugas dan kewajiban kita. Memang benar bahwa kita memang bisa bahagia setiap saat, namun kita tidak dapat melakukan banyak hal untuk menyampaikan diri sendiri. Sekalipun dalam waktu-waktu tertentu berbahagia belum tercapai, kita tetap kuat dan diri kita tetap down secara berkepanjangan. Dengan keadaan yang bahagia, tentunya memberikan suasana belajar yang bahagia pula, aktivitas belajar lancar, tugas dan terselesaikan, sehingga pembelajaran daring tidak terasa sebagai beban. Nah, timbulnya sebagai permasalahan masa pandemi seperti yang diungkapkan di atas, memberikan banyak pembelajaran di antaranya itu sudah semestinya kita mensyukuri nikmat sehat. Pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental, kita dapat mengorganisasikan kegiatan kita dengan blends adalah kegiatan pokok dan kegiatan pendamping. Nah, belajar mengatasi kejenuhan belajar serta menciptakan hal-hal bahagia, menyadari betapa pentingnya pertemuan tatap muka dan komunikasi secara langsung untuk minimalkan miscommunication. Semoga masa pandemi segera berakhir. Kita kuatkan dan teguhkan dalam menghadapi, dan semoga rindu segera terobati dengan pertemuan dalam pembelajaran tatap muka. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah tadi dari penyampaian saya. Oh iya, mungkin ada satu video yang teman-teman harus lihat di sini sebelum kita tutup. Saya ada video tentang kejenuhan belajar. Nah, di tengah kesibukan atau ketidaksibukan kita sehari-hari, kadang kita merasa jenuh, ya kan? Rasa jenuh itu muncul karena mungkin dalam keseharian kita selalu melakukan hal yang sama dan selalu diulang-ulang. Akhirnya hidup terasa monoton. Yang kita butuhkan hanyalah mencoba sesuatu yang berbeda. Dan inilah beberapa hal sederhana yang bisa membuat keseruan, melatih otak, dan juga mengusir rasa bosan kita. Yang pertama adalah hitung langkah pertamamu setelah bangun tidur. Mungkin ini terdengar konyol, tapi patut untuk dicoba. Setelah bangun tidur, biasanya kamu pergi kemana? Ke dapur atau ke kamar mandi? Coba hitung langkahmu menuju ke sana. Itu akan segera mengaktifkan otak kamu untuk memanggil memorinya. Yang kedua adalah coba sikat gigi dengan tangan non-dominan. Untuk mengusir rasa suntuk di pagi hari, coba kamu sekali-kali sikat gigimu pakai tangan non-dominan. Kalau biasanya pakai tangan kanan, coba pakai tangan kiri, dan sebaliknya. Cara ini bisa membuat otak kamu segera aktif untuk melakukan adaptasi kontrol tubuh. Dan ketika otak kamu aktif, harapannya bisa membuat suntukmu hilang. Kemudian yang ketiga adalah minum air hangat dan jeruk nipis setelah bangun tidur. Ketika semalaman kamu tidur dan indera kamu beristirahat dan pasif, dengan minum air hangat ditambah jeruk nipis setidaknya akan kembali mengaktifkan indera perasa kamu. Selain itu, minum air hangat dan jeruk nipis setelah bangun tidur mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan kamu. Vitamin C akan menambah daya imun kamu terhadap penyakit, dan jeruk nipis akan menyeimbangkan kadar asam basa dalam tubuh sehingga kamu tidak mudah sakit. Yang keempat adalah coba tutup mata saat mandi. Setelah kamu menggosok gigi, hal lain yang bisa kamu coba lakukan adalah mandi dengan keadaan menutup mata. Ambil gayung dengan menutup mata, guyur tubuhmu dengan menutup mata, termasuk gosok tubuhmu dengan sabun sambil menutup mata juga. Hal ini bisa memantik fungsi sensori kamu. Kamu bisa merasakan permukaan dengan cara yang berbeda. Hal ini juga bisa membantu menajamkan daya ingat kamu. Yang kelima adalah pasang barang secara terbalik. Kalau kamu sudah biasa melihat jam dinding, foto, hiasan dengan posisi yang normal, mungkin kamu bisa mencoba membalik barang-barang itu untuk melatih otak kamu
kamu agar lebih aktif dalam melakukan problem solving. Ketika kamu meletakkan sesuatu secara terbalik, otak kanan akan bekerja lebih ekstra untuk memahami bentuk dan warna yang terlihat tidak biasa. Kemudian yang keenam adalah endus bau yang kamu sukai. Letakkan barang atau sesuatu yang punya bau-bauan yang kamu sukai. Setiap bangun tidur, kamu bisa mengendus bau barang itu. Hal itu membuat reseptor bau di hidungmu segera aktif dan mengirimkan sinyal ke otak. Otak juga akan segera aktif untuk menafsirkan bau itu. Harapannya dengan aktifnya otak kamu merasa lebih baik dan lebih semangat. Kemudian yang ketujuh adalah ubah posisi tempat. Agar suasana terasa berbeda dan tidak membosankan, mungkin kamu bisa mencoba trik ini, yaitu dengan menukar tempat barang yang sering berinteraksi dengan kamu. Misalnya, pindahkan sisir yang tadinya berada di kanan cermin ke kiri cermin. Pindahkan posisi kompor, posisi almari, atau barang-barang kecil seperti posisi remote AC, remote TV, bumbu dapur, dan lain sebagainya. Dengan mengubah posisi beberapa barang, kamu akan mendapatkan suasana dan pengalaman yang berbeda. Yang kedelapan adalah mulai pagi dengan jalan keliling kompleks. Cobalah membuka pagi dengan melakukan aktivitas olahraga ringan dengan cara jalan-jalan keliling sekitar rumah kamu. Hirup udara segar sekaligus menggerakkan badan agar bugar dan sehat. Berkeliling rumah juga akan memberikan rasa fresh. Selain itu juga akan mengeratkan hubunganmu dengan tetangga-tetangga kamu. Karena secara otomatis ketika kamu berjalan keliling sekitar rumah akan bertemu dengan tetangga-tetangga kamu. Yang kesembilan adalah berangkat kerja dengan rute yang berbeda. Untuk mengusir rasa bosan karena pengalaman yang monoton, kamu bisa mencoba hal kecil, yaitu dengan merubah rute tempat kerja kamu misalnya. Jika kamu naik motor ketika pergi bekerja, coba cari jalan yang berbeda. Kamu bisa lewat jalan tikus atau jalan yang pokoknya berbeda gitu. Selain bisa membuat pengalaman yang fresh, juga bisa menambah pengetahuan kamu tentang kondisi atau suasana jalan yang mungkin jarang atau belum kamu lalui. Yang ke-10 adalah buka kaca mobil. Kalau keseharian kamu berangkat kerja dengan naik mobil pribadi, jika biasanya kamu menutup kaca mobil dan menghidupkan AC, coba buka kaca mobil kamu. Itu akan mengaktifkan hipokampus, yaitu arena di otak yang memproses ingatan. Dia akan lebih aktif menerjemahkan suara, sensasi angin yang menyentuh kulit, dan juga bau-bauan sepanjang perjalanan kamu. Yang ke-11 adalah menggambar peta hanya dengan ingatan. Coba sekali-kali kita melakukan latihan. Saat kamu pulang dari mengunjungi tempat yang baru misalnya, coba gambarkan peta yang ada di ingatanmu. Perluas latihan otak ini dengan sekaligus menggambarkan hal detail, misalnya tentang pohon, gedung yang besar, dan lain sebagainya. Hal ini bisa melatih daya ingat kamu. Yang ke-12 adalah mengekspresikan wajah dan gerakan tubuh. Orang yang bahagia pasti punya ekspresi dan gerakan yang khas. Dia akan tersenyum, kepalanya tegak, dan biasanya juga akan mengangkat tangannya secara otomatis. Itu ketika orang sedang bahagia. Sebaliknya, orang yang sedang sedih biasanya akan cemberut, kepala akan menunduk ke bawah, dan menekuk punggungnya secara otomatis. Jadi perasaan mempengaruhi gerak dan ekspresi tubuh seseorang. Dan ternyata berlaku juga kebalikannya. Ternyata perasaan seseorang juga bisa dipengaruhi dengan posisi dan ekspresi tubuh seseorang. Ketika terasa suntuk dan bosan, coba angkat tangan kamu, tegakkan kepala, coba tersenyum selama 20 detik, dan kemudian rasakan bedanya. Yang ke-13 adalah tebak koin. Untuk mengaktifkan otak, kamu bisa mencoba memasukkan beberapa koin di sakumu. Biarkan beberapa saat dengan melakukan kegiatan yang lain. Kemudian masukkan tanganmu ke kantong kamu, raba, dan perkirakan jumlah uang koin yang ada di kantong kamu. Dengan sedikit latihan seperti itu, otak kamu akan menjadi aktif. Otak akan mengulang memorinya untuk membangun gambaran visual dari apa yang sedang kamu pegang. Yang ke-14 adalah membaca buku dengan cara yang berbeda. Kalau kamu biasanya membaca buku hanya dengan membaca dalam hati, coba sekarang baca buku dengan cara disuarakan. Ternyata membaca buku dengan cara yang disuarakan akan melibatkan lebih banyak indera yang bekerja, dan itu akan membuat sebuah pengalaman baru. Yang ke-15 adalah beli dan coba hal yang baru.
Pergilah belanja di swalayan langganan kamu. Kunjungi setiap lorong, perhatikan sesuatu yang berbeda dan unik yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Jika kamu menemukan sesuatu yang unik atau berbeda, cobalah untuk beli barang itu. Mungkin akan memberikan pengalaman yang baru. Yang ke-16 adalah bersosialisasi. Ini adalah tips yang sangat manjur untuk mengusir rasa bosan kamu. Pergilah bersosialisasi, bertemu dengan orang-orang. Pergilah menikmati kopi bersama teman-teman kamu. Sesekali kamu juga perlu ikut acara di lingkungan kamu, entah itu rapat RT atau syukuran tetangga atau yang lainnya. Dengan bersosialisasi dan membangun hubungan dengan orang lain, kamu akan merasa bahagia. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kamu coba untuk mengusir rasa bosan sekaligus melatih otak kamu. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan Nah, itulah tadi teman-teman, dari atas sampai bawah sudah teman-teman bisa pahami dan bisa praktekkan atau bisa mengimplementasikan apa yang sudah dilihat. Kemudian saya mohon maaf dari penyampaian saya dari awal sampai akhir terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman tetap semangat dan sampai jumpa.